wabarakatuh. Hello everyone, kenalin, aku Dila Permatasari. Saya Dimas Ardiansyah. Halo semuanya, perkenalkan aku Nazla Hazwani. Perkenalkan, nama saya Yogi Agung Pradana. Kami dari kelompok 4, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan membahas hasil mini riset yang telah kami lakukan dengan tema ijaroh. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi akad ijaroh. Ijaroh adalah sebuah perjanjian di mana pihak pemilik barang atau pemberi sewa berkomitmen untuk memberikan hak guna atau manfaat dari barang kepada penyewa selama masa berlaku akad ijaroh. Nah, itu diikuti dengan kewajiban si penyewa membayar biaya sewa kepada si pemilik barang. Nah, itu disebut dengan ujroh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun akad ijaroh. Yang pertama, adanya pernyataan ijab qabul atau sigot. Kedua, ada pihak yang melakukan akad. Ini juga terdiri dari pemberi sewa atau pemilik aset dan si penyewa. Dan yang ketiga, manfaat dari aset atau barang yang disewakan dalam ijaroh harus dijamin oleh pihak yang menyewakan. Dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah atau ujroh. Baik, di sini saya Nazla Hazwani akan memaparkan mengenai jenis-jenis akad ijaroh dan contoh ataupun penerapan dari akad ijaroh tersebut. Nah, berdasarkan objeknya, akad ijaroh terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama ijaroh atas manfaat atau sering juga disebut sebagai sewa menyewa. Nah, dalam ijaroh bagian ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Contohnya itu seperti sewa rumah. Jadi kita sebagai penyewa hanya mengambil manfaat dari rumah tersebut untuk ditempati atau sebagai tempat tinggal. Nah, yang kedua ada ijaroh atas pekerjaan atau juga sering disebut sebagai upah mengupah. Nah, dalam ijaroh bagian kedua ini objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Nah, contohnya itu seperti sewa pengacara. Kan kita sebagai klien membayar jasa si pengacara tersebut untuk membantu proses penyelesaian masalah kita. Nah, untuk pembagiannya sendiri, ijaroh juga mempunyai berbagai jenis. Yang pertama, ijaroh amal. Ijaroh amal ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Ini sama juga seperti ijaroh atas pekerjaan tadi. Nah, kemudian yang kedua ada ijaroh ain atau ijaroh mutlaqoh. Jadi ijaroh ain ini adalah ijaroh yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat saja. Jadi ijaroh ain ini dalam bahasa Inggris juga sering disebut sebagai leasing. Nah, dalam ijaroh ain ini tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir sewanya. Kemudian yang ketiga ada ijaroh muntahiyah bitamlik atau yang sering biasa disebut sebagai IMBT. Nah, yang dimaksud dengan IMBT ini adalah ijaroh ataupun sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan jual beli atau pemberian hibah pada saat tertentu sesuai akad sewa. Jadi ijaroh ini dia awal mulanya seperti sewa menyewa biasa, tapi di akhir periode sewa itu si pemilik barang memberikan opsi kepada si penyewa untuk memindahkan hak milik barangnya ataupun memberikan barangnya kepada si penyewa. Kemudian yang terakhir ada ijaroh multijasa. Jadi maksudnya yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh suatu jasa. Tujuan dari ijaroh multijasa ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti halnya pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Penelitian ini dilaksanakan di rumah narasumber yang beralamat di Jalan Pasar 3, Gang Pisang 28, nomor 9, Dusun 16, Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
Pemilihan tempat ini dikarenakan akses yang mudah dan tidak jauh dari kampus. Waktu penelitian ini sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, terutama pada tema kelompok kami tentang akad ijarah, dilaksanakan pada waktu 1 hari, tepatnya pada Jumat 20 Oktober 2023. Nah, di situ ada bukti dari pelaksanaan penelitian kami. Dalam hasil penelitian, saat kami menanyakan apakah narasumber memiliki tabungan di bank syariah dan konvensional, narasumber menjawab hanya memiliki tabungan di bank konvensional aja. Selanjutnya, hasil penelitian kami, narasumber keduanya tidak mengetahui apa itu perbedaan bank syariah dan bank konven. Nah, selanjutnya di sini kami menjelaskan lah apa sih itu beda bank syariah dan bank konvensional kepada narasumber. Lalu kami juga menanyakan kenapa sih narasumber lebih memilih menabung di bank konvensional. Ternyata jawaban narasumber karena akses untuk ATM bank konvensional itu lebih dekat dan lebih banyak daripada bank syariah. Jadi menurut narasumber, kalau dia menabung di bank konvensional, dia lebih mudah misalnya ingin mengirim uang atau mentransfer uang atau menarik uang daripada di bank syariah yang ATM itu ternyata jaraknya cukup jauh dari rumah narasumber. Selanjutnya kami bertanya kepada narasumber perbedaan antara istilah riba atau bunga dan margin atau bagi hasil. Ternyata narasumber belum mengetahui perbedaannya. Di situ kami juga menjelaskan kepada narasumber apa aja sih itu bedanya riba dengan bunga dan margin dengan bagi hasil. Selanjutnya kami bertanya bagaimana pandangan narasumber terhadap bank syariah untuk sekarang ini. Menurut narasumber, bank syariah untuk saat ini masih kurang untuk di cabang-cabangnya, tidak menjangkau ke pelosok-pelosok seperti pinggiran-pinggiran kota. Terus karena kami ini membahas topik tentang ijarah, jadi kami menanyakan kepada narasumber apa pernah mendengar akad-akad yang ada di bank syariah. Tentu saja narasumber itu menjawab belum, karena dia tidak mengetahui apa itu bank syariah dan belum pernah menabung di bank syariah. Kan kami membahas ijarah, jadi kami menanya tentang apakah narasumber pernah mengambil KPR, karena itu output dari IMBT kan. Ternyata narasumber itu belum pernah mengambil KPR karena narasumber telah memiliki rumah sendiri. Selanjutnya kami tanyakan perbedaan KPR dengan KPR syariah. Narasumber juga tidak mengetahuinya, jadi kami menjelaskanlah mana tahu suatu saat narasumber ingin mengambil KPR atau ingin mengambil kredit pemilikan rumah, jadi kami jelasi perbedaan KPR dengan KPR syariah. Selanjutnya kami bertanya lagi apakah narasumber tertarik melakukan pembiayaan KPR syariah. Lalu narasumber menjawab untuk saat ini ternyata beliau belum tertarik karena telah memiliki rumah sendiri, mungkin suatu saat nanti apabila memiliki rezeki. Selanjutnya di pertanyaan terakhir kami tanya seberapa tertarik sih narasumber terhadap bank syariah setelah mendengar penjelasan dari kami. Ternyata yang alhamdulillahnya narasumber cukup tertarik setelah mendengarkan penjelasan dari kami tentang bank syariah. Katanya narasumber dalam waktu dekat akan menabung di bank syariah. Alhamdulillah sekali. Selanjutnya dari hasil mini riset yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa dapat disimpulkan literasi masyarakat di Desa Tembung masih terbilang kurang mengenai bank syariah serta akad-akad yang ada di dalamnya, terkhususnya akad ijarah. Bank syariah kurang populer di kalangan masyarakat jika dibandingkan dengan bank konvensional. Masyarakat lebih memilih menggunakan bank konvensional dibanding bank syariah. Hal ini dilatar belakangi oleh kemudahan masyarakat menemukan ATM bank konvensional terdekat dan tidak ketahuan masyarakat tentang adanya bunga bank yang merupakan riba dalam agama Islam. Setelah melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman secara perlahan, masyarakat mulai mengenal dan berpikir bahwa bank syariah lebih bagus dibanding bank konvensional. Hal ini karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dengan memegang prinsip syariah, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga bank.